Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS ya. Bab 4, mengubah bentuk energi, kelas 4 SD semester ganjil kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi materi ini diambil dari materi buku IPAS kelas 4 SD ya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas latihan soalnya. Soal yang pertama, kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja disebut A. Gaya, B. Usaha, C. Energi, D. Gerak. Jawaban yang benar adalah C. Energi. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Kemudian soal yang kedua, manusia bisa bergerak dan bertenaga karena adanya energi kimia dalam tubuh. Energi kimia dalam tubuh berasal dari A. Makanan, B. Bakteri baik dalam tubuh, C. Otot-otot tubuh, D. Pergerakan tulang. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, berasal dari makanan. Kemudian soal yang ketiga, energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak disebut A. Energi kimia, B. Energi cahaya, C. Energi gerak, D. Energi listrik. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut energi gerak. Kemudian soal yang keempat, semua kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas disebut A. Energi cahaya, B. Energi listrik, C. Energi kinetik, D. Energi panas. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, energi panas. Jadi energi panas adalah semua kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas. Kemudian soal yang kelima, energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar disebut A. Energi kinetik, B. Energi bunyi, C. Energi listrik, D. Energi kimia. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut energi bunyi. Jadi energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Kemudian soal yang keenam, energi yang diperoleh dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya disebut A. Energi listrik, B. Energi gerak, C. Energi cahaya, D. Energi panas. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut energi cahaya. Kemudian soal yang ketujuh, energi yang terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak disebut A. Energi listrik, B. Energi cahaya, C. Energi kinetik, D. Energi kimia. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut dengan energi listrik. Kemudian soal yang kedelapan, perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada A. Kipas angin, mesin cuci dan setrika, B. Blender, mixer dan solder, C. Rice cooker, setrika dan bor listrik, D. Mixer, blender dan mesin cuci. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, mixer, blender, dan mesin cuci. Kemudian soal yang kesembilan, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada A. Bel listrik, radio dan klakson, B. Lampu pijar dan televisi, C. Gitar, seruling dan gendang, D. Piano dan pianika. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, terjadi pada bel listrik, radio, dan juga klakson. Kemudian soal yang ke-10, perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada A. Piano, B. Gitar, C. Dinamo sepeda,
D. Mobil. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, terjadi pada dinamo sepeda. Nah, perubahan energi gerak menjadi energi listrik itu terjadi pada dinamo sepeda. Ketika sepeda itu dikayu, maka dinamo sepeda akan menghasilkan energi listrik yang membantu nyalanya lampu pada sepeda ya. Kemudian soal yang ke-11, alat di bawah ini yang bisa mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik adalah A. Baterai, B. Panel surya, C. Seng, D. Generator. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, panel surya. Jadi panel surya adalah menangkap energi cahaya matahari, merubahnya menjadi energi listrik ya. Kemudian soal yang ke-12, energi yang tersimpan pada suatu benda disebut A. Energi pegas, B. Energi gravitasi, C. Energi potensial, D. Energi kinetik. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, energi potensial. Jadi energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Artinya memiliki potensial ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-13. Di bawah ini, pernyataan yang benar tentang energi kimia adalah A. Energi kimia merupakan energi yang dilepaskan selama reaksi kimia. B. Energi kimia ialah energi terkandung dalam suatu zat. C. Energi kimia hanya berguna bagi tubuh manusia. D. Pernyataan A dan B benar. Jadi jawaban yang benar adalah D ya, pernyataan A dan B benar, yaitu energi kimia merupakan energi yang dilepaskan selama reaksi kimia. Kemudian yang B, energi kimia ialah energi terkandung dalam suatu zat ya. Jadi pernyataan A dan B benar. Kemudian soal yang ke-14, contoh bentuk energi kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Sumber energi kimia dalam makanan yang kita makan. B. Peristiwa nyala kembang api. C. Energi kimia dalam bahan bakar minyak untuk menggerakkan mobil, motor, dan pesawat. D. Contoh A, B, dan C benar. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. Contoh A, B, dan C benar ya. Yang A-nya juga benar sebagai peristiwa kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang B juga benar, yang C juga benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Contoh A, B, dan C benar. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-15. Air dalam bendungan menyimpan suatu bentuk energi, yaitu A. Energi listrik, B. Energi kimia, C. Energi potensial, D. Energi kinetik. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, menyimpan yaitu energi potensial. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-16. Air yang mengalir dalam sebuah bendungan akan menggerakkan turbin. Hal ini merupakan contoh dari bentuk energi A. Kimia, B. Kinetik, C. Potensial, D. Listrik. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, energi kinetik. Nah, teman-teman perlu ketahui seperti di soal yang ke-15, mengapa dikatakan air dalam bendungan merupakan energi potensial? Nah, ketika air yang di bendungan dimanfaatkan, itu akan memiliki energi gerak atau energi kinetik yang bisa menggerakkan turbin dan bisa menghasilkan energi listrik. Nah, makanya dikatakan air itu memiliki energi potensial. Artinya, potensial yang dimiliki air itu sangat bermanfaat buat kehidupan manusia, menjadikan bahan alternatif energi ya. Kemudian soal yang ke-17, energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi disebut energi A. Potensial gravitasi bumi, B. Potensial elastisitas, C. Kimia, D. Listrik.
tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut dengan energi potensial gravitasi bumi. Kemudian ke soal yang ke-18, saat karet ketapel direnggangkan, maka pada karet tersebut tersimpan adanya energi A. Potensial gravitasi bumi, B. Potensial energi pegas, C. Kimia, D. Listrik. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Tersimpan adanya energi potensial energi pegas. Nah, karet ketapel ketika direnggangkan itu memiliki yang namanya energi pegas ya. Jadi energi pegas salah satu contohnya adalah karet ketapel. Ada juga seperti busur panah ya. Ketika busur panah itu ditarik, maka anak panah akan meluncur ya sesuai dengan energi yang dihasilkan. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Pada energi potensial gravitasi berlaku bahwa semakin tinggi letak suatu benda di permukaan bumi, maka energi potensial gravitasinya A. Semakin kecil, B. Semakin besar, C. Tidak stabil, D. Menurun. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, semakin besar. Nah, salah satu contohnya misalnya jika pohon durian itu tinggi misalnya, maka ketika durian jatuh, maka jatuhnya durian itu akan menghasilkan energi yang sangat besar ya. Ibaratnya bunyinya juga semakin kencang ya. Yang kalau dia pendek pasti bunyinya akan lebih kecil kedengaran daripada pohon durian yang berbatang tinggi ya teman-teman. Serta getaran yang dihasilkannya juga akan lebih besar. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-20, soal yang terakhir. Energi yang disebabkan oleh gerakan disebut A. Energi listrik, B. Energi bunyi, C. Energi cahaya, D. Energi kinetik. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D. Energi kinetik. Jadi energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerakan ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian ya. Terlebih teman-teman, jangan lupa berikan komentar di kolom komentar yang membangun ya. Oke teman-teman, sampai jumpa dengan video. Terima kasih.